Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Bincang Kampus. Nah, Bincang Kampus kali ini kita kembali kedatangan adik-adik mahasiswa yang sudah melaksanakan PPL atau magang di Tribun Timur. Dan kita akan menggali lebih dalam apa saja yang dia dapatkan dari Tribun Timur serta bagaimana merasakan PPL di Tribun Timur selama sebulan penuh. Langsung saja hari ini kita sudah bersama narasumber kita, para mahasiswa PPL dari UIN Alauddin Makassar. Kita sapa terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya. Halo Kak. Dan mungkin kita boleh perkenalan dulu ya, satu-satu kali sambil juga perkenalan dengan Tribuners semua. Boleh diperkenalkan namanya siapa, terus jurusan apa begitu. Kemudian sekarang semester berapa? Oke, dimulai dari saya ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Andi Mulkhairi dari UIN Alauddin Makassar, jurusan jurnalistik semester 7. Semester 7, Iya. sudah mau nyusun skripsi ya? Iya, benar sekali Kak. Mungkin nama panggilan akrabnya siapa? Biasa disapa Umu. Umu, Iya. oke. Umu semester 7 dari Prodi Jurnalistik. Iya. Oke, baik, sebelahnya? Halo, nama saya Nurul Wardah Salsabila, akrab dipanggil Salsa, mahasiswa jurnalistik semester 7 juga. Oke, oh satu jurusan gitu ya? Iya. Oke, Umu, Wahda, kemudian? Halo, saya Nur Fadila, biasa dipanggil Dila. Sama Kak, saya juga sejurusan jurnalistik, angkatan 20, semester 7 juga. Angkatan 20 ternyata sekarang udah semester 7 ya. Aduh, Iya. saya udah merasa tua banget. Oke, the one and only yang paling handsome di antara kita berlima. Gitu. Saya Zainal Kak, dari jurusan jurnalistik juga, semester 7 sekarang. Panggilannya Zainal? Siapa tadi? Zainal aja. Zainal, oke, baik. Nah, kalian berempat ini sudah 1 bulan begitu melaksanakan magang atau PPL di Tribun Timur Makassar. Kalau boleh tahu kenapa akhirnya teman-teman ini memilih Tribun Timur begitu dibanding media lain? Apakah memang ada penugasan khusus dari kampus untuk di Tribun Timur atau atas inisiatif teman-teman semua atau seperti apa? Dari mana Kak? Siapa aja yang mau jawab? Oke, kalau saya memang inisiatif sendiri sih. Ya, dilihat dari Tribun Timur adalah sebuah media yang tidak dirugikan lagi. Saya ingin menimba ilmu juga gitu di sini sama orang-orang hebat. Kayak di Tribun itu adalah bukanlah tempat yang salah gitu. Buat saya untuk menimba ilmunya tempat yang sangat tepat buat saya. Karena saya adalah seorang calon jurnalis lah pokoknya. Amin. Yang ingin sekali menggeluti dunia jurnalistik, dan saya rasa di Tribun adalah tempat yang tepat pada saat saya sebelum masuk gitu di Tribun. Dan saya mengajak teman-teman untuk gabung di Tribun, dan sampai saat ini kita merasa sangat senang. Oke, baik. Nah, kemudian orang yang merekomendasikan Tribun Timur atau memang teman-teman searching sendiri nih, media apa sih di Kota Makassar yang kira-kira cocok buat tempat kita PKL itu? Iya. Ada yang memberi rekomendasi atau teman-teman nyari-nyari sendiri gitu? Sendiri ya. Cari sendiri jika. Iya. Tapi dari kampus? Tapi sebelumnya ada itu ada senior-senior yang sudah PPL di sini. Terus cari-cari informasi, oh iya bagus juga Tribun, begitu Kak. Terus kita berkumpul, oh iya kasih masuk saja surat di Tribun. Tidak lama kemudian ya ada yang panggilannya. Ada panggilan, kemudian teman-teman Iya. magang di sini ya sebulan. Oke. Nah, teman-teman magang di Tribun ini cuman berempat kah atau berapa orang? Jadi Kak, dari beberapa kampus yang magang di sini, kami yang paling banyak Kak, 9 orang. 9 orang. Iya. Awalnya itu sempat ditolak katanya waktunya itu kira ke kampus MBKM yang kampus mereka yang sampai 3 bulan itu Kak. Betul. Nah, cuman dikonfirmasi ulang ini anak UIN satu bulan Satu Ji. bulan. Ya, jadi ya dipanggil Kak dan alhamdulillah selesai. Oke, jadi 9 orang Iya. selama 1 bulan. Berarti ini bukan program MBKM gitu Bukan, ya? Kak. Ini- Apakah program khusus dari kampus atau seperti apa? Ya, ini kuliah termasuk mata kuliah di Mhm. ya termasuk di mata kuliah untuk semester 7. Jadi di semester 7 itu ada KKN dan PPL gitu Kak. Oke, baik. Nah, mungkin setelah akhirnya masuk ke Tribun Timur begitu,
Mungkin teman-teman bisa ceritakan selama sebulan apa yang teman-teman dapatkan di sini. Mungkin first impressionnya terhadap Tribun Timur seperti apa, dan setelah menjalani 1 bulan, oh ternyata Tribun Timur kayak gini ya. Mungkin boleh diceritakan satu-satu. Karena pasti beda-beda nih pengalaman yang didapatkan. Siapa? Dari beliau tuh. Dari si tampan kita. Ya kalau bicara dari awal ya kita merasa di prank ya. Oke. Siapa nih yang ngeprank nih? Wah, itu pas kursi apa? Kursi panas di dapur redaksi kami kemarin. Drone editor disuruh berdiri di kursi. Itu kesan pertamanya. Ternyata Tribun tidak setegang yang kita perkirakan Oke. sebagai media besar. Ternyata mereka juga fun. Seperti mungkin itu aja sih Kak. Kalau dari selama sebulan ini tugasnya kamu apa? Mungkin ada, kan di Tribun Timur ada yang bagian lapangan, kemudian ada yang bagian operator mungkin, ada juga yang voice over. Mungkin kamu sudah pernah dapat tugas apa? Ya, kalau kami khususnya saya itu biasa ditugaskan di lapangan nih Kak. Begitupun dengan teman-teman yang lain. Karena posisi yang lain juga sudah terisi sama teman-teman dari kampus lain. Kampus lain. Ya. Oke, nah berarti udah merasakan bagaimana sebagai jurnalis di lapangan begitu ya? Ya sedikit-sedikit. Oke, baik. Nah, kalau kamu bagaimana? Kalau saya Kak sama nggak jauh beda dari Zainal. Kami ditugaskan turun lapangan langsung karena katanya kita memang anak jurnalistik, jadi harus memang turun lapangan. Oke. Nah, banyak sekali hal yang saya dapatkan di sini Kak yang nggak saya dapatkan di kampus. Di kampus. Betul sekali. Mulai dari bagaimana kita bertemu dengan orang-orang, cara nulis beritanya di sini bagaimana. Saya juga sempat VO Kak, gitu. Saya juga sempat Belajar mempelajari VO. VO. Tulis naskah pun kita diajari secara detail banget Kak. Terus orang-orang di sini tuh ramah sekali Kak. Oke, baik. Dan selanjutnya mungkin boleh ceritakan masing-masing gimana waktu kemarin dapat tugas apa di lapangan kah, VO kah, atau pernah mungkin mencoba jadi host juga, atau seperti apa? Kalau saya sendiri sih sering terima tamu, terus nanti bikin berita tamu juga. Tapi pernah juga turun lapangan, VO juga pernah, dan itu sih yang Paling sering gitu ya, dikasih tugas gitu. Oke, baik. Nah, kalau Umu mungkin Kalau saya sih sama sih yang kayak Zainal tadi. Awalnya kami kira di prank, suruh perkenalan di atas kursi, suruh kayak seru-seruan. Saya awalnya kira kayak kita di ospek, serasa di ospek gak sih? Terus yang kasih berkesan sekali karena kita di sini diajar dari awal, dari nol banget, kayak dimana kita nggak tahu sama sekali, dimana di kampus kita diajarkan menulis berita, tapi nggak sekomplit yang ada di sini. Kita kemarin kita diajarin kayak mulai dari melengkapi yang namanya 5W+1H, terus sempat juga kemarin diajarin voice over, gimana mengolah suara, macam. Yang paling senang sih kemarin ketika disuruh voice over, saya nonton di YouTube tuh hasilnya yang nonton 90.000 sampai berapa ribu, wah senang banget. kayak wah, suara saya didengarkan oleh 90.000 orang gitu ya. Kayak ada kebanggaan tersendiri lah kayak gitu. Terus kemarin juga sempat dikasih kesempatan ngeliput di luar. Kebetulan kemarin saya pernah ditugasin di hotel. Senang banget. Kemarin juga pernah makan gratis. Oke, emang itu keseruan menjadi jurnalis ya, dapat jalan-jalan gratis biasanya, benar makan sekali. gratis. Oke, nah mungkin dari teman-teman semua sudah pernah turun lapangan gitu. Mungkin kemarin dapat kebagian meliput di kasus apa mungkin di Kota Makassar. Boleh diceritakan? Kalau dapat kasus sih, Atau kegiatan apa gitu yang disuruh liput, kemudian beritanya dibawa ke redaksi Tribun Timur kemudian sampai terbit. kalau kemarin kita lebih banyak dikasih yang tugas populi kan, Ya, sama seremonial. yang seremonial. Sempat juga dikasih kesempatan untuk meliput kegiatan wisuda, kegiatan ada yang kebakaran kemarin, Iya. yang kasus listrik yang bergantian padam. Oke. Gitu, Kak. Oke, jadi itu beberapa kejadian yang ada di Kota Makassar, kemudian teman-teman meliput. Nah, dari teman-teman yang magang semua di sini 9 orang, apakah kalau ada kasus gitu
berganti-gantian kah turun lapangan atau sekalian 9 orang turun lapangan dengan 9 angle berita yang berbeda atau seperti apa? Enggak. Biasa kalau ada langsung kalau ada kasus gitu langsung ditugasin 2 orang lah paling banyak supaya nggak terlalu rame. Terus biasanya penugasannya itu malam. Kalau ada kayak kita ada jadwal ngeliput di hotel atau jadwal liput di kampus, ini dibagi-bagi, ada 2 orang ke hotel, ada 2 orang ke kampus, atau 2 orang yang ke sekolah, mungkin ada yang kegiatan diliput, ada 2 orang juga yang ada yang di kantor 2 orang gitu ya, temani Pak Ronald mungkin. Iya. Oke, baik. Oh, ini sahabatnya Pak Ronald ya. Oke, baik. Nah, mungkin selama pengalaman teman-teman untuk magang begitu dan juga tadi sudah turun lapangan dan berbagai kegiatan yang dilakukan selama magang di Tribun Timur, itu teman-teman pasti ada bentuk laporannya gitu ya ke kampus. Apakah bagaimana mungkin teman-teman untuk melakukan pelaporan itu? Apakah dosennya tiap hari mungkin datang buat ngeliat teman-teman gimana sih kerjaannya di kantor, atau mungkin teman-teman ada melapor melalui online atau seperti apa? Jadi bentuk laporannya itu Kak, enggak setiap hari, nanti setelah penarikan baru dikumpul laporannya, dan semua tercantum apa yang kita kerjakan selama sebulan. Itu pun kalau laporan kita sehari-hari kita hanya mengirimkan link kalau berita kita sudah terbit, begitu Kak. Semua pun hasil pekerjaan kita semua dikirim di grup begitu. Baik, sama yang sudah terbit di koran di anu juga di foto gitu atau korannya langsung koran dikirim yang ke kampus itu ya. Oke, baik. Sebagai bentuk tuh. Nah, kemudian respon dari dosennya teman-teman sejauh ini seperti apa melihat teman-teman magang di Tribun? Karena kan kalau kita tahu biasanya orang magang itu banyak yang cuma disuruh gulung-gulung kabel kayak gitu-gitu kan. Kalau magang yang artinya arahannya nggak jelas gitu. Ada yang cuma disuruh ngambil makanan dari ojol gitu kan. Banyak yang cerita begitu kalau saya lihat di TikTok, di Twitter banyak sekali kayak gitu. Nah, mungkin respon dari dosen teman-teman seperti apa melihat kalian sudah banyak karya gitu, bahkan cuma 1 bulan tapi sudah sering mengirimkan berita mungkin dan lain sebagainya. Tentunya sangat diapresiasi Kak. Setiap ngirim itu pasti alhamdulillah, masya Allah begitu-gitu. Semangat KKN-nya, PPL-nya. Oke. Oh, tapi sudah KKN juga sudah, ya? Kak, Sudah KKN, PPL, kemudian proposal skripsi gitu ya. Tapi udah proposal belum? Sementara nyusun juga. Waduh, ini benar-benar padat jadwalnya teman-teman ya. Magang, kemudian nyusun proposal, dan akhirnya setelah magang dari Tribun Timur, mungkin teman-teman hari ini hari terakhir gitu ya, atau penarikan? Penarikannya hari Senin. Hari Senin 2 hari ke depan. Iya, 2. Oke, baik. Nah, itu menjadi hari terakhir teman-teman di Tribun Timur. Nah, kedepannya teman-teman apakah ada ketertarikan mungkin setelah dari magang ini, kayaknya pengen deh nanti kerja di Tribun Timur atau bekerja sama dengan Tribun Timur setelah lulus kuliah, atau seperti apa? Saya? Boleh silakan satu-satu jawab. Pengen banget. Kalau saya sih Kak, pengen kembali lagi di sini. Lagi orangnya baik-baik ya. Dan bagus juga Kak caranya mengajar, gampang kita mengerti gitu. Oke, baik. Kamu? Kalau saya ya sisa tunggu kabar dari Tribun. Oke, si paling mau dikabari ya. Kau yang Kalau sarannya sih gini, jangan nunggu kabar, tapi kamu juga harus mencari kabar gitu. Sekarang kan ada media sosial, teman-teman bisa selalu pantengin Instagramnya atau media sosial lainnya dari Tribun Timur. Kalau ada pembukaan untuk jurnalis, mungkin lowongan kerja untuk jurnalis, atau teman-teman ada yang pintar voice over, mungkin boleh segera daftar, apalagi sudah pernah magang di sini pasti akan diperhitungkan gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman sendiri melihat Tribun Timur sejauh ini adalah media yang seperti apa? Boleh dari Umu dulu. Dari saya sih nggak tahu berkata-kata ya. Kayak terlalu banyak gitu. Ya sampai saat sekarang ini kayak saya belum puas, pengen sekali. Masih banyak yang mau dieksplor gitu ya. Benar sekali, pengen banyak coba lagi. Kayak masih mau belajar lagi voice over. Karena kemarin sempat diajarinnya kayak singkat sekali waktunya, karena waktu teman-teman juga terbatas ya. Waktunya kami cukup sangat singkat. Terus kayak nulis berita juga kemarin dari saya beberapa yang masih kayak
satu dua lah yang selalu di komen-komen penulisan ini kayak saya ingin itu nanti menjadi apa namanya, menjadi kesan buat saya sendiri bisa kembali lagi di sini. Terus apa ya? Dan semoga lah kedepannya bisa kembali Ada ke kesempatan. ya. Bisa baik kalau bukan magang mandiri kan kemarin sempat saya bilang kalau bisa katanya magang mandiri tanpa rekomendasi dari kampus gitu. Saya ingin sekali tapi karena kami juga ada apa namanya tanggung jawab menyelesaikan skripsi proposal, jadi kayak mungkin selesai semua dari tanggung jawab di kampus baru kembali lagi kalau bisa. Oke, Kayak gitu dari saya. Sebelahnya mungkin Kalau saya sendiri sih senang sekali magang di sini karena banyak yang tidak didapatkan dari bangku perkuliahan. Seperti misalnya evaluasi hasil harian, liputan, liputan hasil hasil harian. liputan itu yang mungkin sangat berkesan. Kalau di kampus mungkin kayak teori-teori aja Iya, gitu. teori Terus aja. teman-teman kalau praktek mungkin di organisasi atau seperti apa yang praktek mungkin kalau liputan. Karena kan teman-teman dari jurnalistik pastinya akan ada organisasi, kemudian di situ teman-teman belajar, ditambah lagi datang ke Tribun Timur punya ilmu yang baru juga. Nah kalau kamu seperti apa? Kalau saya Kak magang di Tribun Timur di real kita memang magang, di real kita memang belajar di sini, di real kita memang disuguhkan sesuatu, oh ya kau harus kerja ini, kau harus kerja ini dan diarahkan betul-betul Kak. Dan setiap Jumat itu kita evaluasi selama seminggu kamu kerja apa, sama ini begini-begini, kenapa semisal ada dalam seminggu itu ada jadwal kosong, kenapa kosong, kenapa tidak minta kerjaan, kenapa ini, itu saya merasa wah kita diperhatikan sekali di sini Kak, bagus banget. Artinya simulasi kerja gitu Iya, ya, betul, Kak. simulasi bagaimana bekerja sebagai jurnalis, tekanan sebagai seorang jurnalis harus capai deadline, mungkin harus terjun ke lapangan secara langsung mencari narasumber, itu yang biasa menjadi struggle buat teman-teman jurnalis, apalagi misalnya di daerah konflik kah atau ada yang berkonflik, teman-teman Iya, benar harus sekali. turun, kemudian harus berani juga ya, apalagi perempuan-perempuan sekarang jurnalis perempuan kita banyak apresiasi. Semoga teman-teman kedepannya bisa menjadi jurnalis juga ya kedepannya. Amin, Oke. ya Allah, benar. Baik, nah teman-teman untuk teman-temannya yang lain kan kalian satu jurusan itu ada banyak pastinya, bukan hanya 9 orang Iya, ya benar kan. sekali. Nah untuk teman-temannya yang lain juga masih sementara magang kah di media lain atau di perusahaan lain, mungkin ada sempat sharing-sharing dengan teman-teman gimana magang kalian di sana dan membandingkan kayaknya emang di Tribun Timur yang cocok deh gitu. Kalau Gimana? kalau saya pribadi sih nggak pernah nggak pernah ini Kak, sama teman-teman kayak lebih ngelihat ke media sosial Oke, mereka nggak sih? sekarang sudah bisa dipantau dari medsos gitu ya, dari story Instagram Iya. lah. Kalau saya lihat mereka ada yang kayak nyanyi-nyanyi karaokean oke. di karaokean di mungkin- tempat magangnya. Mungkin waktu menghibur diri kali ya, atau iya. healing-healing bareng orang kantor. Mungkin. Tapi lebih seringan kayak gitu. Jadi aku bilang, ya Allah bersyukur banget gak sih saya di Tribun. Saya waktunya nggak pernah kosong. Kalau ada kosong pasti apa namanya dikasih kamu kerjanya apa kayak gitu. Kerjanya apa? Ada tugas nggak dari Kak? Artinya dicariin Iya. kerjaan gitu ya. Ya, kalau dilihatin duduk-duduk lagi tugas apa, lagi ngerjain apa, ada tugas nggak dari ini DPR-nya? Nggak ada Kak, Mami, ini tugasnya buat kamu aja. Ambil ini, kamu voice over buat ini. Tulis beritanya, kalau bukan tolong liput ini dong di lokasinya di sini kayak gitu. Jadi kayak pure kita nggak pernah lepas dari yang namanya real magang gitu. Oke, baik. Nah, dari teman-teman mungkin setelah turun lapangan, kemudian menulis berita, kira-kira topik berita apa yang menurut teman-teman itu paling susah untuk ditulis dan juga paling gampang untuk ditulis? Silakan sebagai calon-calon jurnalis. Kemarin Saya kemarin Kak, tiba-tiba datang tamunya Pak Ronald. Terus kamu dampingi. Iya, ternyata ini pengacara. Kasusnya itu kasus pasar Butung. Itu datang pengacara dari GSU nih yang kemarin. Tiba-tiba kasih rilis, kasih berita ini nanti terus
langsung bilang, oh ini kasus apa ini, orang udah pernah baca apa enggak, ikut juga beritanya dan sempat dimulai untuk baca. Itu sih yang agak berat karena ini kan real kasus dan konflik ya antara pihak GSU dengan pemerintah. Kalau yang lain tuh agak simple sih karena lebih ke seremonial. Oke, jadi kemarin yang agak shock itu ya, Iya, itu kan berita yang artinya cukup besar juga Iya. tanggung jawabnya Iya. gitu untuk bagi penulis, apalagi masih pemula, niat awalnya nemenin Pak Ronald, tiba-tiba dapat berita Iya. yang rilis itu ya. Iya. Tapi akhirnya seperti apa? Apakah tetap ditulis atau diserahkan kepada senior yang ada di Tribun Timur atau seperti apa? Tetap ditulis Kak, dan beritanya itu terbit itu hari. Kan Kak Ical juga pendampingnya tuh, sampaikan sama Kak Ical, tulis saja, nanti kita koreksi di dalam kalau ada kesalahan. Dan ternyata tidak terlalu banyak koreksi juga, dan alhamdulillah selesai Kak. Oke, berapa lama kemarin nulisnya? Sampai berjam-jam kan? Berjam-jam itu, terima tamunya kayaknya jam 11 tuh. Kita evaluasi itu jam 5 Kak. Jadi habis sekitar 6 jaman lah buat kerja satu berita. Kerja satu berita ya. Oke, pengalaman luar biasa, 6 jam mengevaluasi dan menulis berita, tapi akhirnya terbit gitu ya. Iya, terbit. Setelah terbit gimana perasaannya? Wah, langsung kayak, Takutkah atau seperti apa? kalau takut sih tidak ya, secara kan kita sudah dinaungi oleh Oke, Tribun betul. ya. Sudah memenuhi standar juga lah sebagai tulisan, dan apalagi sudah direvisi juga oleh pendamping kayak Ical kemarin. Oke, baik. Jadi itu menjadi suatu kebanggaan juga Iya, ya. Kak. Bisa dipamer lah di medsos. Ini loh tulisan saya gitu. Nah, kalau kalian seperti apa? Kalau saya sendiri Kak, hal yang paling berkesan pas saya liput kebakaran yang di asrama tentara itu, di situ saya disuruh cari angle berita lain di mana saya harus fokus terhadap korban. Kan korban di situ ada 2 orang, anak dan ibunya. Nah, di situ kata mentor kami, Kak Ical, coba cari sesuatu apa yang unik di korban ini, dan di situ Kak saya agak kesulitan mencari narasumber karena kan orang pada sibuk-sibuknya membersihkan semua bekas kebakaran. Terus itu pun ada polisi, tentara. Iya. Sebagai orang pemula kayak takut Takut Kak. mengganggu ya. Apa harus kubilang? Saya cuman mendengar dari cerita-cerita orang situ, oh begini. Ada satu orang ibu, ya oh ya mungkin ini bisa diwawancari, dan ternyata alhamdulillah ibu ini sangat dekat dengan si korban, bahkan tetangga depan rumah si korban. Nah situ saya oh ternyata iya kasihan, setelah penantian 10 tahun baru ada anaknya, dan ternyata meninggal dengan anaknya pas kebakaran. Nah dari situ saya tulis beritanya, dan ya sih Kak, penulisanku enggak terlalu bagus karena ini kan mau dikasih naik cetak, jadi harus bentuk feature, dan saya tidak terlalu paham dengan feature. Cuman kata mentor kami tulis saja, nanti diperbaiki, dan alhamdulillah sudah terbit, dan banyak orang-orang kantor yang apresiasi itu. Katanya siapa yang meliput kemarin ini, siapa yang meliput kemarin ini. Oke, baik. Langsung berbunga-bunga gitu ya. Oke, itu dari sisi human interest gitu. Iya, Kak. Bagaimana kemudian orang melihat kisah-kisah orang lain. Karena kalau meliput itu kan tidak hanya misalnya ada kebakarannya aja diliput, hari ini terjadi kebakaran, pukul segini, berapa yang menjadi korban, tapi harus bisa melihat sisi lain dari peristiwa gitu. Apa cerita menarik yang bisa diangkat, mungkin yang membuat orang terharu, dan teman-teman akhirnya setelah pengalaman seperti itu mengangkat cerita orang lain dan bikin orang artinya diperhatikan lah, didapat di Tribun Timur gitu ya. Kalau di kampus belum pernah dapat pengalaman seperti demikian. Liputan tugas yang biasa kayak banjir, begitu macet gitu Kak. Oke, baik. Di luar ekspektasi. Pas turun lapangan, harus ke kemana? Ada grogi-groginya gitu Iya, ya, Kak, dan tapi juga alhamdulillah jalan. kemudian memang sebenarnya yang paling struggle biasanya mencari narasumber Iya, gitu, karena orang di lokasi pasti sibuk begitu, jangan sampai kita datang apa sih mengganggu gitu kan, padahal teman-teman juga ingin memberitakan apa yang terjadi di lokasi. Baik, nah mungkin yang lainnya. Kalau biasa bikin Vox Populi itu yang agak-agak mudah, karena narasumber juga gampang dijangkau juga. Terus yang agak kesulitan itu saat bikin judul. Oke. Menentukan judul ya, betul. Iya benar. Kemarin untuk Vox Populi teman-teman meliput di mana saja? Meliput
tabung gas, kelangkaan Tabung tabung gas. gas, terus Capres. ya capres dan Capres cawapres. cawapres. Kalau pemadaman listrik nggak ada? Ada juga. Ada juga ya, dan teman-teman pasti sudah sempat merasakan pemadaman listrik. Nanti akan diganti jadi menyala bergilir. Sama itu. Jokes yang beredar akhir-akhir ini ya, jokes bapak-bapak diganti dari pemadaman jadi menyala bergilir. Oke, baik, itu artinya peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di Kota Makassar. Jadi teman-teman liput kemudian menjadi bahan pelajaran, tapi juga sekalian menginformasikan ke banyak orang, terutama kepada Tribuners terkait apa yang terjadi di Kota Makassar gitu. Nah, kalau Umu sendiri seperti apa liputan kemarin? Kalau liputan dari saya, yang paling susah sih kemarin ketika dikasih video yang Rusia Ukraina itu. Oke. Apakah disuruh mentranslate dari bahasa Ukraina, Rusia? Disuruh translate dulu, terus harus merhatiin videonya sedetail mungkin. Angkat tangan saya menyerah. Kalau kemarin Kak Mehmet yang kasih tugas gitu, Bang saya angkat tangan saya menyerah. Tapi dari angkat tangannya saya itu Kak Mehmet bilang gini, sini duduk, dikasih duduk sama saya namanya kemarin. Sini saya ajarin, pokoknya dia ajarin secara detail mulai dari translate-nya gimana, merhatiin dari titik A sampai Z. Iya, gitu, harus membedakan tentara Rusia dan tentara Ukraina gitu kan. Itu sih yang titik tersulitnya saya kemarin. Kalau yang senang-senang sih itu yang kalau ngeliput yang Vox Populi, karena cari narasumbernya juga kan banyak. Seremonial ya. Ya, apalagi seremonial. Kalau seremonial artinya nggak panas-panasan gitu Iya, ya benar. liputannya ya, kemudian dapat makan gratis. Oke, baik. Nah kemarin kalau Umu Vox Populinya kemana aja? Kemarin Vox Populi itu lebih ke teman kos sih, teman-teman yang di Teman kosan. kos yang nyari gas. Iya benar. Terus kalau yang masalah soal apa namanya listrik, saya kemarin sempat mau wawancarai tukang laundry, terus mahasiswa juga yang mereka ketika tiba-tiba mati lampu dan mereka masih kuliah online kan biasa berpengaruh dengan Iya, jaringan iya. Kak. Itu yang saya liput kemarin. Yang lumayan ada kesulitan juga sih, kayak tiba-tiba saya mau wawancarai si tukang laundry-nya, dia nolak, Tidak bersedia. dia tidak diwawancara. bersedia, yang nggak mau, malu-malu tampil gitu lah. Akhirnya harus cari narasumber baru kayak gitu. Itu sih lebih kesulitannya, tapi seru juga. Seru ya, seru dan teman-teman dapat banyak ilmu baru. Iya, Oke. benar, Kak. Nah mungkin ada liputan yang teman-teman pengen banget rasain, cuman pas magang momennya belum dapat gitu. Misalnya kayak kejadian apa, pengen banget ada di situasi seperti itu, meliput itu, tapi pas magang di Tribun Timur ternyata eventnya tidak ada atau momennya belum ada dan teman-teman belum kesampaian. Mungkin ada yang pengen meliput ke daerah konflik, misalnya pengen ke Rusia Ukraina atau seperti apa. Silakan. Mau liput demo mungkin atau seperti apa? Seru loh liputan demo, saya udah pernah. Silakan. Kalau saya sih lebih ke ini sih Kak, kayak berita yang kayak petualangan begitu. Oh, Yang oke. Kayak menyeberang ke pulau, kita lihat-lihat kondisi masyarakat pulau gitu. Khususnya itu kemarin yang Kodingareng, masalah Kodingareng itu kan ada tambang pasir di sana. Harusnya kita bisa ke sana, dan sekarang kan ada juga Pulau Lelai yang berkasus juga, dan untuk direklamasi kemarin tuh oleh CPI. Harusnya kita ke sana. Kalau maunya kita ke sana. Mungkin itu sih Kak. baik, mungkin itu adalah sebuah ide yang mungkin kamu bisa jadikan itu sebagai suatu project gitu. Mungkin sudah dari Tribun sudah belajar untuk bagaimana menulisnya, wawancara, kemudian sampai di editing video mungkin teman-teman sudah bisa secara mandiri, bisa bikin project mungkin untuk YouTube kampusnya atau seperti apa. Teman-teman dari Tribun membawa ilmu ke kampusnya, mungkin bisa bikin kelompok jurnalis di kampus atau seperti apa, mungkin itu bisa diwujudkan tadi ide-idenya gitu. Oke. Kalau kamu bagaimana? Kalau saya Kak, sama dengan Sainal mau liputan jalan-jalan. Oke, jalan-jalan ke mana? Ke Bali atau seperti apa? Liputan jalan-jalan ke pelosok Kak, kemana gitu. Mau cari suasana baru Kak gitu. Oke, oh berarti bukan lebih ke strike news ya, tapi lebih ke Ya, feature, feature, Kak. kemudian yang jalan-jalan mengeksplor tempat baru gitu Ya ya. betul, budaya juga bisa. Itu saya tertarik dengan hal itu. Oke, baik, bisa diwujudkan nanti teman-teman
kalau jadi jurnalis pengen fokus di jurnalis jalan-jalan. Oke, silakan. Mungkin kayak jejak petualang kayak gitu-gitu ya. Oke, kalau kalian berdua seperti apa? Sama juga kalau saya Kak, jalan-jalan atau makan-makan. Oke. Oh iya, Kuliner. Makassar kan kota makan enak. Jadi teman-teman juga bisa, sebenarnya di Tribun Timur juga ada program itu untuk meliput Makassar kota makan enak. Cuman kemarin teman-teman belum masuk. Kalau sudah masuk bisa ikut untuk liputan Makassar kota makan enak kemarin sama Kak Ririn, dan juga ada beberapa dari Tribun kemarin. Nah, kalau Umu seperti apa? Kalau yang saya ingin kemarin kan ada beberapa jadwal pertemuan yang agenda yang akan dilaksanakan di bulan Desember. Itu kan sayang sekali kita udah nggak ada. Oke. Ada juga event besar di bulan Februari, Januari. Saya senang, sedih sekali kalau nggak ikut gitu loh. Jadi inginnya sih gitu ikut liputan itu, tapi karena sekarang udah selesai. mau ditarik ini kita. Udah mau ditarik, jadi ya udah cukup mengenang saja, atau kita nanti liputan mandiri. Ya, coba-coba aja datang ke lokasi, seperti merasakan dirinya sebagai jurnalis gitu. Gimana sih melihat euforia dari sebuah event, dan kemudian apa yang bisa diangkat. Mungkin teman-teman bisa tuangkan itu melalui Instastory kah, atau sekarang ada TikTok sebagai media yang mungkin teman-teman jalan-jalan, kita apalagi yang suka jalan-jalan, bikin vlog atau seperti apa, narasinya juga teman-teman udah tahu membuat narasi yang benar. Dan voice over, sekarang kan vlog pakai voice over gitu ya, teman-teman udah bisa juga secara mandiri. Itu sebagai ilmu yang bisa teman-teman terapkan, siapa tahu nanti FYP jadi selebgram kan. Amin. Oke, baik. Nah, ini teman-teman mungkin sebagai mahasiswa di semester akhir gitu, kalau boleh tahu skripsi kalian juga mengangkat kasus-kasus jurnalistik kah, atau mungkin ada teman-teman yang meneliti tentang Tribun Timur, atau seperti apa nantinya? Atau belum ada ide? Kalau saya sih tentang jurnalisme perspektif gender sih Kak, tapi medianya itu media feminis begitu. Dia lebih fokus ke media online feminisnya. Oke, iya sekarang banyak ya yang seperti itu bermunculan. Kemudian bagaimana kemudian orang tertarik dengan hal-hal seperti itu. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini semua sudah punya judul belum sih? Belum ada ya? Kecuali Ada yang sudah? Belum. Nah, itu mungkin bisa angkat sesuatu dari Tribun Timur untuk diteliti. Banyak loh teman-teman saya juga yang ngangkat dari Tribun Timur untuk dijadikan bahan untuk skripsi. Mungkin teman-teman bisa nanti wawancara langsung dengan pimpinan Tribun Timur. Kapan lagi kan, kalau teman-teman magang di sini kan pasti udah pernah belum ketemu sama pimpinan? Sudah Ya? sudah. Alhamdulillah dapat stage khusus untuk bisa diajari langsung dengan pimpinan. Jadi itu jadi pengalaman paling waduh, kapan lagi ya? Kapan lagi diajarin itu. Nah, teman-teman untuk magang di Tribun Timur begitu selama 1 bulan ini, mungkin siapa mentor-mentor yang paling teman-teman pengen ungkapkan terima kasih banget sudah mengajarkan ini dan itu selama sebulan di Tribun Timur? Silakan dari Zainal dulu. Ya, kalau saya sih ungkapan terima kasih untuk semua orang yang ada di Tribun Timur ya. Tapi ini ya perlu menyebut nama juga, tapi ada Kak Asis, Kak Ical, Kak Ada Riri. titipan nama mungkin? Enggak ada sih. Kak Memet. Ya, terima kasih untuk perhatiannya untuk kami selama 1 bulan. Oke, Gitu aja. oh jangan nangis dong. Oke, kalau kamu seperti Kalau apa? saya terima kasih kepada Pak Tamsil telah mengajarkan banyak hal, mentor kami, Kak Ical, Kak Memet, Kak Ririn, itu dan semua orang-orang di sini. Terima kasih. Orang-orang yang sudah pernah membantu ya, Iya, memberikan ilmu di selama Tribun Timur. Nanti teman-teman kalau boleh kembali lagi ke sini, mungkin akan kembali untuk banyak belajar gitu di Tribun Timur, dan kita selalu welcome untuk teman-teman yang pengen belajar. Nah, untuk selanjutnya mungkin Saya terima kasih kepada mentor kami juga, Kak Ical, Kak Ririn, Kak Memet, dan semua sih. Oke, baik. Dari tadi banyak Kak Ical ya. Kayak ini Kak Ical menanti-nanti hadiah apa yang akan saya dapatkan dari kalian semua. Oke, silakan. Kalau saya sih ingat-ingat dari awal ya, ketemu kita disambut sama Kak Asis. Kebetulan Kak Asis itu kan senior ya, Oke. senior di kampus. Pak Budi tahu kan?
Iya. kasih dulu yang jemput, dia jemput dengan Rama, terus dilanjut sama Kak Budi, terus pas perkenalan juga ternyata semua orang-orang yang ada di redaksi itu ya masya Allah sekali, mereka ramah-ramah semua, kayak nggak ada yang nunjukin muka-muka judes nggak ada, kayak ngerjain iya judes-judes gitu iya ya. seperti yang kayak yang ada yang di pikiranku sebelumnya, takut-takut gitu loh, yang saya kira awalnya itu sistem di sini sistem senioritas, ternyata tidak sama sekali. Terus diajarin evaluasi berita sama Kak Ririn. Terima kasih banyak Kak Ririn. Terus Kak Ririn yang paling ceria ya. Heboh. sempat di prank juga Kak sama Kak Ririn. Awalnya duduk di tangga bawah lantai 1. Duduk di bawah ketemu sama Kak Ririn. Hai, dia sama gitu, hai. Kenalan Bang. Ya. Ditanya, "Bang, anak magang baru ya?" "Iya, Kak." Kirain dia juga anak magang. masih muda ya gitu Iya, ya nampaknya. ternyata dia senior. Oke. Malu aku. Kirain sesama anak magang tapi dari kampus lain gitu Iya, ya. sama Kak. Oke. Terus lanjut lagi sama Kak Memet, diajarin banyak hal juga tentang voice over. Kak Arni, dia juga yang paling banyak kasih arahan. Dia ngechat udah pagi-pagi, baru jam 6 jam 7 udah ngechat, "Mana beritanya?" Terus saya seneng sekali ya. Atau saya biasa kalau Kak Arni nggak ngechat, tiba-tiba Kayak merasa hampa gitu. iya Kak, saya merasa dicuekin sama Kak Arni. Jadi aku chat tiba-tiba Kak Arni, "Karena ada tugas nggak sih hari ini?" Ternyata dia lupa kirimin link berita gitu buat di face over. Nah, kayak gitu. Karni ngalahin Ayang ya. Ngechat jam 6 pagi gitu. Benar sekali. Oke, siapa lagi? Siapa lagi ya? Pokoknya semua sama teman-teman magang juga, mereka ramah-ramah. Terus kemarin Dari kampus lain ya. Iya, dari Unisma juga, dari UNM, dari Parepare. Iya, yang tadi. Iya, terus ada, pokoknya kemarin seru sekali lah sama orang-orang yang ada di sini. Kemarin sempat juga ditraktir makan. Iya. Oke, artinya banyak ini ya, selain belajar, kemudian teman-teman juga seru-seruan gitu. Iya, benar Nggak sekali, Kak. kerja tapi diselingi dengan seru-seruan bareng sama teman-teman yang ada di Tribun dan juga teman-teman magang yang lain, dan akhirnya Senin nanti kalian harus berpisah, mungkin Kayaknya bakalan rindu deh pada iya, rasanya magang. betul sekali. Nanti kedepannya setelah tidak magang lagi pasti ada yang hilang nih dari hari-hari teman-teman. Biasanya kan ke kantor, tapi ini akhirnya harus fokus ke kampus lagi, kemudian berkutat dengan laptop dan skripsi gitu. Oke, baik teman-teman, terakhir mungkin apa yang teman-teman ingin sampaikan kepada Tribun Timur khususnya yang sudah sama-sama menerima teman-teman semua, dan kedepannya mungkin bisa kembali kita bekerja sama dengan teman-teman semua calon-calon jurnalis nantinya. Amin. Silahkan. Ada yang siapa perwakilannya boleh? Tetangga saya. Paling handsome. Ya, kalau dari kami, saya mewakili dari teman-teman. Terima kasih untuk Tribun Timur, orang-orang yang ada di Tribun Timur, teman-teman yang menemani kami selama di Tribun Timur. Tribun Timur merupakan media yang sangat dapat aktif dan melawan ketika kondisi tidak memungkinkan, mulai dari cetak, audio sampai audiovisualnya, sampai sekarang berkecimpung di media sosial juga. Ya, semoga makin maju terus Tribun Timur. Oke, amin. Terima kasih doanya, dan juga teman-teman semua, terima kasih sudah mau memilih Tribun Timur untuk selama 1 bulan menimba ilmu di sini. Padahal masih banyak media-media lain yang juga kita bisa lihat artinya dapat diperhitungkan juga, tapi teman-teman memilih Tribun Timur, dan teman-teman mau artinya juga belajar, mengabdi, mencari ilmu di sini, kemudian bertemu banyak orang yang luar biasa juga di Tribun Timur. Semoga teman-teman kedepannya sukses, bisa cepat lulus. Semoga kalian lulusnya barengan semua cepat ya. Kalau bisa semester depan udah pakai toga semua. Oke. Amin. Dan juga
dapat setelah lulus dapat kembali menjadi jurnalis dimanapun teman-teman berada. Kalaupun tidak harus di kota Makassar, di kota lain dapat menjadi kontributor dari Tribun Timur nantinya, teman-teman semua. Amin. Dan semoga lancar-lancar skripsinya, itu yang paling utama. Oke, baik. Terima kasih sudah datang ke Tribun Timur selama 1 bulan ini, dan juga titip salam untuk dosen-dosennya yang sudah menitipkan kalian di sini. Oke, terima kasih juga kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini, dan tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.